Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arjuna Ginting, pendidikan saya Magister Komputer, bidang keilmuan saya ilmu komputer. Saya merupakan salah satu dosen program studi manajemen informasi kesehatan Stikes Santa Elizabeth Medan. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau dikenal dengan PPD UKT PT. Sebagai dosen saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi manajemen informasi kesehatan, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Mata kuliah jaringan komputer adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan jumlah bobot SKS sebesar 2 SKS, di mana terdiri dari 1 SKS teori sebanyak 7 pertemuan dan 1 SKS praktek sebanyak 7 pertemuan dengan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Jadi totalnya 16 pertemuan. Mata kuliah jaringan komputer ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai jaringan komputer dan metode jaringan komputer, serta membahas prinsip, konsep, dan metode dasar dalam membangun serta mengelola jaringan komputer, tentang bagaimana komputer saling terhubung, berkomunikasi, serta bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan. Selain itu, mata kuliah ini akan membahas metode perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan dalam sistem jaringan. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar jaringan komputer, mengenal perangkat dan protokol jaringan, serta merancang dan mengimplementasikan jaringan sederhana secara teori dan praktik. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pertama memahami manajemen jaringan komputer, yaitu cara mengatur, mengelola, dan memelihara jaringan agar berfungsi optimal dan aman. Yang kedua, memahami pengantar teknik jaringan komputer termasuk dasar-dasar instalasi, konfigurasi, serta pemeliharaan perangkat dan topologi jaringan. Yang ketiga, memanfaatkan protokol TCP, IP dengan memahami cara kerja, fungsi, serta penggunaan dalam komunikasi antara perangkat jaringan. Memahami arsitektur jaringan komputer mencangkup struktur, komponen, dan hubungan antara elemen dalam sistem jaringan. Memahami organisasi dan SOP jaringan, yaitu mengenal struktur organisasi, teknologi informasi, serta prosedur tetap dalam operasi jaringan. Selanjutnya, memahami dasar-dasar network security and audit security untuk menjaga keamanan data dalam mengevaluasi sistem jaringan dari potensi risiko dan pelanggaran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah jaringan komputer meliputi mahasiswa mampu menerangkan manajemen jaringan komputer dan dapat menjelaskan cara merencanakan, mengelola, memelihara, dan mengawasi infrastruktur jaringan agar berjalan efisien dan stabil. Mahasiswa mampu menerangkan teknik jaringan komputer dan memahami dasar-dasar teknik jaringan seperti instalasi perangkat, konfigurasi jaringan, dan pengaturan konektivitas antara perangkat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerangkan pemanfaatan protokol TCP ataupun IP dan dapat menjelaskan fungsi dan kerja protokol TCP atau IP dalam proses komunikasi data antara komputer di jaringan. Nah, selanjutnya, mahasiswa mampu menerangkan konsep arsitektur jaringan komputer dan memahami susunan dan struktur jaringan termasuk elemen dan hubungan antara komponen jaringan secara logis maupun fisik. Mahasiswa dapat menjelaskan struktur organisasi yang menangani jaringan serta standar operasional prosedur SOP dalam pengelolaan jaringan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerangkan network security and audit security dalam memahami prinsip keamanan jaringan dan kemampuan menjelaskan langkah-langkah audit untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan menjaga integritas sistem. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah jaringan komputer ini akan membahas tentang diantaranya pengantar manajemen jaringan komputer, pengantar teknik jaringan komputer, protokol TCP atau IP, selanjutnya arsitektur jaringan komputer, pengantar organisasi dan SOP. Yang terakhir, network security and audit security. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah sistem pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas.
Dengan metode pembelajaran dia, delivery, interaksi, dan asesmen, maka delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran yang mana delivery dapat dilakukan dengan penyampaian RPS terlebih dahulu, kemudian bahan ajar berupa slide, PowerPoint, dan modul. Interaksi dapat dilakukan dengan diskusi, kelompok, tanya jawab pada saat proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya, asesmen dapat dilakukan melalui pemberian tugas dan kuis serta kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan untuk mata kuliah jaringan komputer memiliki komponen penilaian, yaitu yang pertama teori, UTS dan UAS nilainya sebesar 50%, penugasan dengan nilai 25%, sikap 15%, kehadiran 10%. Selanjutnya untuk praktek itu nilai UTS-nya dan UAS-nya itu 50%, penugasannya 25%, sikapnya 15%, kehadiran 10%. Demikianlah pernyataan saya mengenai deskripsi mata kuliah capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah yang pernah saya ampu. Baiklah, selanjutnya izinkan saya menampilkan video pembelajaran pada saat di ruang kelas untuk mata kuliah jaringan komputer dengan materi arsitektur jaringan komputer. Oke, baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita memulai kegiatan kita, silakan yang ingin bawa doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa kepada Bapak dan teman-teman. Silakan. Baik, di sini saya akan membawakan doa dari Katolik. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat kepada Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa bangun dari tempat tidur kami untuk melakukan aktivitas kami mulai dari pagi ini dan Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan pada hari ini Tuhan kami akan melakukan pembelajaran Tuhan. Kiranya Tuhan berkat dari Tuhan agar kami bisa menjalankan pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk dosen kami yang mengajar kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan beliau kesehatan, kesabaran dalam mengajar serta mendidik kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan di mana pun berada. Kiranya Tuhan Engkau selalu menjaga mereka, melindungi mereka dan menjaga mereka dari bahaya. Tuhan, hanya itulah doa kami dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya absen dulu. Agnes, Hai Pak. Angeli, Lerna, Grace, Hai Pak. Irma, Hai Pak. Ita, Jesslyn, Hai Pak. Joshua, Lea, Hai Pak. Nayanda, Hai Pak. Robin, Hai Pak. Cherry, Hai Pak. Silviani, Hai Pak. Ulrik, Hai Pak. Betty. Oke, ada semua ya. Hai Pak. Oke, baik, pertemuan minggu lalu itu mengenai arsitektur jaringan komputer adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan yang saling terhubung dan berkomunikasi. Arsitektur ini mencampur komponen jaringan, model referensi, OS, dan TCP IP, jenis jaringan, LAN, dan WAN. Topologi jaringan ini dapat berkomunikasi seperti IP, TCP, dan HTTP. Tujuannya adalah untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan efisien dalam sistem jaringan yang terstruktur. Oke, selanjutnya, sebelum kita mulai perkuliahan kita, Bapak ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait materi pembelajaran minggu lalu, yaitu membahas tentang protokol TCP/IP. Siapa yang ingat apa itu TCP/IP dan apa fungsinya? Jadi silakan jawab. Jadi silakan. Baik Pak, masih ingat saya, protokol TCP/IP itu adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menghubungkan dan mengatur komunikasi antar perangkat atau dalam jaringan, yaitu internet. Sedangkan fungsinya itu Pak, seingat saya yang pertama itu mengatur jaringan dalam perangkat baik lokal atau internet. Yang kedua, membagi data menjadi paket-paket kecil agar mudah dikirim. Dan yang ketiga, menjadi sumber terbaik dalam pengiriman dari pengirim ke penerima.
Oke, baik, jawabannya betul sekali. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Coba kita bayangkan situasi sederhana yang sedang membuka sebuah website dari laptop yang terhubung ke WiFi, yang terhubung ke WiFi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar saat Anda mengetikkan halaman website di browser dan menekan enter? Ada yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Baik Pak, ketika saya mengetikkan halaman website dan menekan enter, sebenarnya perangkat saya akan mengirim permintaan untuk mengakses informasi yang ada di server website tersebut. Proses ini melibatkan beberapa tahapan teknis yang diatur oleh protokol jaringan. Pertama-tama, browser akan menerjemahkan nama, misalnya www.google.com menjadi alamat IP melalui sistem DNS. Alamat IP inilah yang digunakan oleh perangkat saya untuk mengetahui kemana permintaan harus dikirim. Setelah itu, data permintaan dikemas menjadi paket kecil. Disinilah peran protokol TCP mulai bekerja. TCP memastikan bahwa data yang akan dikirim dibagi menjadi segmen yang lebih kecil, diberi nomor urut, dan siap untuk dikirim ke tujuan. TCP juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data sampai dengan utuh dan dalam urutan yang benar. Jika data yang hilang atau rusak dalam perjalanan, TCP akan meminta pengiriman ulang. Selanjutnya, protokol IP bertugas mengatakan paket tersebut ke alamat IP tujuan. IP akan memilih terbaik melalui jaringan agar data sampai ke server dengan efisien. Setelah server menerima permintaan tersebut, proses yang bersama akan terjadi secara tadi. Server akan mengirimkan respons dalam bentuk paket data kembali ke perangkat saya melalui API dan diatur ulang oleh TCP. Semua komunikasi ini berjalan di atas arsitektur yang kita kenal sebagai model TCP/IP dan terdiri dari beberapa lapisan, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Masing-masing lapisan memiliki fungsi spesifik untuk memastikan komunikasi data berjalan lancar. Jadi, proses yang tampak sederhana seperti membuka website sebenarnya melibatkan kerjasama kompleks dari berbagai protokol dan TCP/IP merupakan fondasi dari komunikasi data tersebut. Oke, baik, terima kasih penjelasannya yang baik. Dari jawaban tersebut itu kita bisa menyimpulkan bahwa protokol TCP/IP adalah kerangka dasar komunikasi dalam jaringan komputer, yaitu termasuk dalam internet. Ya. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai pengertian jaringan komputer dalam manajemen informasi kesehatan, arsitektur jaringan OSI dan TCP ataupun IP. Yang ketiga, komponen jaringan itu ada berupa hardware, software, dan media protokol. Selanjutnya ada topologi dan jenis jaringan, keamanan jaringan dan sistem kesehatan, studi kasus berupa IRS, pemecahan masalah jaringan, tren teknologi jaringan di bidang kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan konsep arsitektur jaringan dalam manajemen informasi kesehatan. Selanjutnya, mengidentifikasi komponen jaringan, mendesain jaringan sederhana untuk fasilitas kesehatan, menganalisa studi kasus jaringan di sistem informasi kesehatan, memahami keamanan dan tren teknologi jaringan terkini. Oke, baik, dari PPT ini kita bisa melihat arsitektur jaringan komputer. Yang pertama itu arsitektur jaringan komputer ini dalam manajemen informasi kesehatan itu dapat pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan dan pertukaran data kesehatan. Itu bisa kita lihat gambarnya seperti di rumah sakit Sangga Elizabeth, yang itu bisa menjalankan semuanya melalui jaringan yang sudah dipasang. Jadi dalam jaringan ini itu ada yang kita butuhkan seperti perangkat keras, ada perangkat lunak, dan protokol jaringan sebagai pendukung dalam sistem perawatan kesehatan. Nah, di sini ada perangkat keras itu yang meliputi komputer, server, perangkat jaringan seperti router dan switch. Switch ini yaitu suatu alat yang dapat membagi jaringan menjadi lebih banyak. Artinya dari switch ini bisa dibagi jadi
hotspot. Nah, seperti di lingkungan kampus ini kan itu ada kita menggunakan suite itu yang dinamakan seperti wifi. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak cakup sistem OS, sistem operasional, aplikasi manajemen dan data kesehatan seperti rekam medis elektronik atau MRI, dan perangkat lunak jaringan yang mengelola komunikasi dan data. Nah, ini ada selanjutnya protokol jaringan standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan sistem berbeda untuk berhubung dan bertukar informasi seperti TCP dan IP, ya. Dan juga menggunakan jaringan infrastruktur fisik yang menghubungkan semua komponen, bisa berupa jaringan LAN, ada juga jaringan WAN, ya. Kalau LAN ini dia untuk local area network, kalau WAN-nya itu bisa lebih luas di luar dari lingkungan atau tempat kliennya dipasang, gitu ya. Nah, tantangannya dan solusi dalam penerapan arsitektur jaringan ini, yang pertama itu ada keamanan data, koneksi datanya, integrasi data, kestabilan data, ya. Manfaat jaringan yang efektif, lebih efisien, kualitas pelayanannya lebih bagus, biayanya juga lebih ringan, kepuasan pasiennya dalam penggunaan ini, ya. Nah, di sini bisa kita contohkan dari sebuah jurnal, ya. Ini ada contoh analisa penerimaan sistem ujian CBT menggunakan metode UTAU. Jadi di sini seperti yang kita bahas tadi sebelumnya, dia dapat menerima, mengolah atau mengirim kembali data yang dikelola oleh CBT ini. Jadi seperti kalian ujian CBT itu kan datanya, data kalian di entry, itu disimpan dulu, nanti baru proses ujian, ya, berarti dikelola, baru nanti dikembalikan lagi, jadi keluar hasilnya. Itu nanti ini sama seperti berkaitan dengan penelitian ini, ya. Mungkin dulu ada di sini yang mengenai UTAU juga penelitiannya, kan? Yang UTAU siapa kemarin ada ya? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan ingin menerapkan sistem rekam medis elektronik MRI untuk menggantikan rekam medis manual yang rentan terhadap kehilangan data dan sulitnya diakses. Ya. Oke, baik. Selanjutnya kita membahas mengenai arsitektur client server. Nah, di sini kita akan membagi 3 kelompok sesuai kelompok pertemuan sebelumnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba disusun dulu tempat duduknya. Oke, selanjutnya setelah kita susun kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kami, Pak. Oke, kelompok 3. Oke. Nah, dari kelompok 1 ini ada arsitektur client server. Nah, dari gambar ini kira-kira coba berdiskusi dengan kelompoknya, ya, apa tanggapannya tentang arsitektur client server ini, ya. Baik, Pak. Untuk kelompok 2 itu ada arsitektur komputerisasi awan atau cloud computing, ya. Coba diskusi kelompok ini, apa kira-kira masalahnya di dalam ini, ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 itu ada arsitektur jaringan dan integrasi, ya. Coba diskusi dengan timnya, nanti kita bahas. Yang waktunya setiap kelompok itu 5 menit. Baik, Pak. Oke, baik. Dari kelompok 1 kira-kira apa hasilnya yang didapat dari kelompok 1? Silahkan.
bisa terpisah. Selanjutnya ada clients, di mana kliennya itu seperti status kerja, contohnya dokter, perawat, dan juga staf medis lainnya yang menggunakan data servernya ini untuk mengakses cleaning melalui case ini yang terhubung ke server pusatnya. Lalu selanjutnya untuk penyelesaian masalah dari case ini selama sistem EMR-nya, yang pastinya kita perlu keamanannya. Seperti keamanannya itu seperti implementasi firewall-nya dan juga autentikasi pengguna yang berwenang untuk mengaksesnya, serta enkripsi datanya untuk mengakses data dari akses ilegal. Dan selanjutnya ada privasinya, di mana privasi ini memastikan hanya pihak yang berwajib seperti staf medis yang berwenang yang hanya boleh mengakses data tersebut. Selanjutnya ada akses sivilisasinya, di mana setelah kita ada keamanan dan verifikasinya, maka kita perlu akses sivilisasi ini sehingga dia ini untuk memastikan kestabilan jaringan sehingga mempermudah pengguna untuk mengakses data tersebut. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Berikan tepuk tangan ya. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ada yang menjawab? Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang arsitektur komputasi kawan atau cloud computing, di mana menurut kami aplikasi yang pertama itu ada aplikasi, di mana merupakan sebuah program atau software yang digunakan sehari-hari, contohnya seperti Gmail, atau contohnya kalau di rumah sakit itu ada Spirapa. Yang kedua ada platform atau Serabi, di mana merupakan suatu fondasi bagi pengembang untuk membuat atau menjalankan aplikasi. Yang ketiga ada infrastruktur, yang dimana merupakan bagian paling dasar, yaitu semua hardware atau fisik seperti server, penyimpanan data, dan jaringan yang membuat dapat berfungsi amannya Pak aplikasinya. Itu Pak. Baik, jawabannya sangat bagus. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur jaringan yang terintegrasi ya. Kelompok 3, kira-kira siapa yang mau menjawab, ada tanggapannya, silakan. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan apa itu arsitektur jaringan yang tersentralisasi, yang dimana di situ ada kantor pusat yang berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mengelola seluruh jaringan, termasuk server dan basis data utama. Yang selanjutnya itu ada kantor cabang dan cabang pembantu atau kantor kas, yang dimana itu terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN atau Wide Area Network yang memungkinkan pertukaran data dan transaksi antar lokasi. Yang selanjutnya itu ada mesin ATM yang dimana itu terhubung ke jaringan LAN atau Local Area Network di masing-masing kantor cabang, dan kemudian ke WAN yang memungkinkan akses transaksi bagi nasabah di berbagai lokasi. Yang selanjutnya itu ada koneksi satelit dan internet yang dimana digunakan untuk mendukung konektivitas WAN, terutama untuk lokasi yang sudah dijangkau melalui kabel berisi, serta untuk akses ke layanan internet. Yang selanjutnya itu sistem terpusat yang dimana semua data dan transaksi diproses dan dikelola secara sentral di kantor pusat untuk memastikan konsistensi data dan keamanan yang lebih mudah dikelola, meskipun dapat menjadi titik berbalik tunggal jika sistem pusat mengalami. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Ya, kita beri cukup. Jadi dari hasilnya semuanya bagus. Jadi sedikit saya simpulkan ya tentang arsitektur jaringan komputer ini. Arsitektur jaringan komputer yang tepat sangat penting dalam implementasi
memastikan keamanan, privasi dan akses informasi kesehatan. Pilihan arsitektur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya rumah sakit, ya, mempertimbangkan aspek keamanan, biaya dan stabilitas. Dalam kasus ini arsitektur bilik server ini komputasi awan dan blockchain menawarkan solusi yang berbeda untuk mengatasi tantangan dalam manajemen informasi kesehatan. Ya, sebelum kita menutup perkuliahan kita, Bapak ingin menanyakan sejauh mana pendapatnya tentang jaringan komputer tadi, ya. Mengapa protokol jaringan seperti TCP/IP menjadi elemen penting dalam integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dan infrastruktur jaringan dalam sistem informasi rumah sakit? Nah, siapa kira-kira yang bisa menjawab? Silakan. Baik Pak, sesuai pertanyaan Mbak Ina tadi, mengapa TCP atau IP itu penting dalam rumah sakit? Ya Pak, memang benar. TCP dan IP itu memang penting karena menjadi standar komunikasi yang memungkinkan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang berbeda dan dapat saling berhubung dan bertukar data dengan aman, akurat dan efisien. Tanpa TCP atau IP itu Pak, pasien tidak dapat dikirim dengan benar atau perangkat lokasi sehingga mengganggu integrasi sistem dan pelayanan kesehatan. Oke, baik. Terima kasih. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Silakan siapa yang ingin berdoa, silakan. Baik, Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita bercoba membuka teman-teman semua, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersatu dalam doa. Di sini saya membawakan nama Katolik dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenal Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat cinta kasih dan pertolongan kehidupan kami, di mana Tuhan telah menyertai kami dari awal pembelajaran, pertengahan hingga akhir ini. Tuhan Yesus bukan kuasa dan hebatnya kami, melainkan semua belas kasih. Tuhan Yesus, biarlah mata pelajaran yang telah diberikan kepada kami pada hari ini dapat kami tanamkan dalam hati kami dan menjadi bekal bagi masa depan kami. Kami juga berdoa buat dosen yang telah mengajari kami, kiranya Tuhan selalu memberikan dia kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam membimbing dan mengajari kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Ini kehidupan kami, Bapa, kami serahkan tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap